Sabita dengan NIM D1C023083. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas UAS metode statistika, yaitu tentang apa sih penerapan metode statistika dalam bidang teknologi hasil pertanian. Di sini saya mengambil penerapan metode regresi logistik dalam menganalisis adopsi teknologi pertanian, yang mana membahas penerapan metode regresi logistik untuk menganalisis adopsi teknologi pertanian, khususnya pada kasus adopsi VUB padi di lahan rawa Lebak. Yang pertama ada metode regresi logistik. Regresi logistik adalah metode analisis statistik yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon atau dependent variabel yang bersifat kualitatif dengan satu atau lebih peubah penjelas atau independent variabel. Nah, yang kedua ada keunggulan. Metode ini cocok untuk menganalisis data yang peubah responnya memiliki dua kategori atau lebih, seperti adopsi teknologi atau mengadopsi dan tidak mengadopsi. Nah, kemudian yang di sini ada model regresi logistik. Nah, rumus model yaitu model regresi logistik diformulasikan sebagai berikut. Nah, yang kedua ada parameter. Peluang petani mengadopsi teknologi atau vektor peubah bebas dan vektor peubah dummy dan parameter model dan galak acak. Nah, selanjutnya ada uji kelayakan model. Yang pertama ada metode Pearson. Pengujian didasarkan pada statistik uji Pearson yang membandingkan frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Kemudian ada metode Davis. Pengujian didasarkan pada kriteria rasio Likelihood dengan membandingkan model tanpa menjelaskan terhadap model penuh. Dan kemudian ada uji Hormer-Lemieux. Pengujian dilakukan dengan mengelompokkan nilai dengan peluang dan menghitung statistik uji Hormer-Lemieux. Kemudian ada uji taraf nyata. Uji keseluruhan model, yaitu uji G digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peubah bebas secara bersama-sama terhadap peubah respon. Dan kemudian ada uji parsial, uji Wold atau W digunakan untuk menguji parameter secara parsial, yaitu pengaruh masing-masing peubah bebas terhadap peubah respon. Selanjutnya, penerapan model kasus adopsi VUB padi. Yang pertama, survei. Survei dilakukan terhadap 155 petani padi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner semi terstruktur. Yang ketiga, model, yaitu model regresi logistik disusun dengan memasukkan unsur adopsi sebagai peubah respon dan 13 unsur penjelas sebagai peubah bebas. Dan kemudian hasil dan pembahasan. Uji model. Yang pertama, uji model. Model regresi logistik yang dibangun menunjukkan signifikasi yang tinggi dengan nilai P value 0,000 dan memenuhi uji kelayakan goodness of fit. Yang kedua ada uji parsial. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa 6 peubah penjelas mempengaruhi nyata terhadap adopsi VUB padi, yaitu musim tanam, aksesibilitas pasar input, jarak ke sumber teknologi, rasio pemilikan modal tersendiri, aksesibilitas jalan raya, dan status penguasaan lahan milik. Yang ketiga ada penafsiran, yaitu penafsiran hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti musim tanam, aksesibilitas pasar input, dan status penguasaan lahan milik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan petani untuk mengadopsi VUB padi. Nah, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, metode regresi logistik dapat direkomendasikan untuk menganalisis adopsi teknologi pertanian. Nah, yang kedua, rekomendasi meningkatkan aksesibilitas pasar input, sumber teknologi, dan infrastruktur jalan raya dapat mendorong adopsi VUB padi. Yang ketiga, pentingnya validasi data. Validasi data menjadi faktor penentu dan krusial sebelum analisis data.
Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.